Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Flash Media, channel yang membahas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Bagi yang baru nemu channel ini, silahkan dukung channel ini, subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat dan lebih berkembang untuk menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang plastik Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Di video sebelumnya saya sedikit menyinggung tentang MFI, dan kemudian ada yang komen MFI itu apa, dan saya kira ini penting untuk dipahami bagi teman-teman daur ulang, terutama teman-teman pemula yang mulai masuk atau mulai tertarik di industri daur ulang sampah plastik. MFI ini adalah alasan utama mengapa sampah plastik itu harus dipilah sesuai jenisnya, karena nanti akan diproduksi lagi untuk produk-produk selanjutnya di industri daur ulang sampah plastik. Maka dari itu ada sebuah sistem yang mengukur kepanasan di industri-industri tersebut, dan istilah MFI ini lebih sering kita dengar terutama di industri-industri daur ulang sampah plastik. MFI adalah singkatan dari Melt Flow Index artinya alat untuk mengukur panas yang digunakan dalam proses industri daur ulang sampah plastik. Karena setiap jenis plastik mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 itu mempunyai titik leleh yang berbeda-beda. Itulah mengapa alasan setiap sampah plastik yang dikumpulkan dan masuk ke industri daur ulang sampah plastik harus dipilah sesuai jenisnya masing-masing. Secara umum atau bahasa daur ulangnya, MFI adalah titik panas yang dibutuhkan untuk melelehkan plastik. Bahasa Inggrisnya Melt Flow Index. Bahasa Indonesianya panas yang dibutuhkan untuk melelehkan plastik. Karena setiap material plastik, setiap jenis plastik itu mempunyai titik leleh yang berbeda-beda. Saya kasih contoh sederhana mengapa sampah plastik itu harus dipilah sesuai jenisnya. Di sini ada botol plastik. Satu buah botol plastik ini mempunyai 3 jenis plastik yang berbeda-beda, dan ini harus dipilah sesuai jenisnya masing-masing. Ini saya ambil contoh botol teh pucuk Mayora. Silahkan, email ada di deskripsi. Jadi satu botol ini mempunyai jenis plastik yang berbeda-beda. Pertama, tutup botol ini jenisnya HD. Kemudian botolnya ini PET atau PET bahasa daur ulang sampah plastik. Labelnya ini PVC. Jadi dalam industri daur ulang sampah plastik ini harus dipisah atau harus dibersihkan. Tutupnya sendiri, ringnya sendiri, labelnya sendiri. Dan perlu diketahui dari satu produk ini mempunyai 3 jenis plastik. Dan ini semua bisa didaur ulang. Jadi harus dipilah karena mempunyai MFI yang berbeda-beda. Terus selanjutnya saya kasih contoh yang lebih gampang lagi. Mengapa sampah plastik itu harus dipilah sesuai jenis? Ini ada 2 tutup yang warnanya sama tetapi jenisnya berbeda. Tutup botol teh pucuk ini jenisnya HD, dan tutup toples susu ini jenis plastiknya LDPE. Jadi meskipun ini warnanya sama, dalam proses daur ulang harus dipisah sesuai jenisnya masing-masing. Kalau tutup botol ya campur sama tutup botol. Kalau tutup toples susu ya harus dipisah dengan toples susu. Tidak boleh dicampur jadi satu seperti ini, karena mempunyai jenis plastik yang berbeda-beda. Walaupun warnanya sama, ini kan warnanya sama persis, sama-sama coklat, tetapi jenis plastiknya berbeda. Mungkin kalau teman-teman daur ulang dilihat dari tekstur gini aja sudah tahu ini LD, ini HD. Itulah mengapa proses pemilahan ini sangat penting, karena alasan utamanya yaitu plastik mempunyai MFI yang berbeda-beda. Artinya setiap jenis plastik mempunyai tingkat suhu yang berbeda-beda untuk melelehkan material plastik tersebut. Jadi sudah paham kan MFI itu apa? MFI adalah Melt Flow Index atau suhu yang dibutuhkan untuk melelehkan plastik. Terus kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau plastik itu sudah terlanjur dicampur dalam proses penggilingan dan ke proses-proses selanjutnya? Selagi itu materialnya mirip,
masih bisa ditoleransi. Tetapi kalau materialnya sangat berbeda, itu nanti akan menyulitkan proses-proses selanjutnya. Kalau kita menjual hasil daur ulang plastik yang sudah tercampur material lain, tentu saja harganya akan sangat berbeda jauh dan selisihnya juga pun sangat jauh. Jadi intinya sampah itu harus dipisah sesuai jenisnya masing-masing. Kalau bisa sesuai jenis dan warnanya masing-masing, karena nanti akan sangat berpengaruh ke harga bila masuk ke dalam proses-proses selanjutnya. Jadi itulah mengapa proses pemilahan sampah plastik sesuai jenisnya masing-masing itu sangatlah penting. Dan kalau prosesnya benar, gilingnya benar, nanti juga kita akan mendapatkan harga yang sesuai kita harapkan. Tetapi kalau kita prosesnya campur-campur, kita giling HD kecampuran PP, tentu saja harganya akan lumayan terpaut jauh. Sebenarnya bisa saja diproses, tetapi nanti berpengaruh ke mesin yang digunakan untuk memproses plastik yang sudah tercampur tersebut. Kalau plastiknya tidak tercampur, mesinnya akan lancar-lancar jaya. Dan kalau plastiknya tercampur, itu nantinya akan menghambat produksi mesin untuk mendaur ulang sampah tersebut. Dan kemudian kalau plastik itu langsung dicetak, nantinya hasil produk yang dihasilkan oleh plastik yang sudah tercampur itu tentu saja akan cacat produksi. Ada yang berlobang, ada yang jeruk lah istilahnya kalau di bahasa daur ulang sampah plastik. Ada yang mata ikan. Itu dikarenakan ada material yang tercampur. Jadi bagi teman-teman yang baru memulai usaha daur ulang sampah plastik, saya tekankan proses pemilahan sampah itu harus baik dan benar. Karena setiap plastik mempunyai MFI yang berbeda-beda. Dan itu nantinya akan sangat berpengaruh di proses produksi dan di harga yang kita jual ke proses-proses selanjutnya. Jadi buat Mas Wawan Hermanto yang bertanya apa itu MFI, semoga video ini bisa memberi sedikit pencerahan. Mungkin Mas Wawan Hermanto ini mulai tertarik ke industri daur ulang sampah plastik. Kesimpulannya adalah apa itu MFI? MFI adalah Melt Flow Index atau suhu yang dibutuhkan untuk melelehkan plastik. Jadi plastik itu dipanaskan dengan suhu tertentu sesuai dengan jenis plastiknya masing-masing. Kemudian bisa dicetak atau dijadikan biji plastik selanjutnya. Karena perlu diketahui semua produksi plastik, baik plastik ori maupun plastik daur ulang, produk-produk yang dihasilkan itu melalui proses pemanasan. Jadi setelah plastik itu dipanaskan, keluar kemudian dicetak sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh kita manusia. Semoga bisa dipahami. Itu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.